Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, tidak berlama-lama, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang pentingnya mempersiapkan indukan berkualitas untuk kita beternak entok ataupun sistem pembibitan atau breeding ya teman-teman sekalian. Simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di hari ini. Oke kawan-kawan sekalian, yang pertama ialah pada saat kita atau membeli indukan itu kita harus melihat postur teman-teman sekalian. Jadi tidak sembarangan kita dalam pemilihan indukan ini, karena ada yang namanya indukan khusus untuk diternakan dan ada indukan yang sudah istilahnya tidak bisa bertelur lagi teman-teman sekalian. Tidak bisa bertelur ataupun afkir. Nah, ada juga indukan yang tidak layak untuk diternakan karena posturnya kurang baik untuk diambil bibitnya. Contohnya indukannya tadi postur badannya kecil, paruhnya itu pendek teman-teman sekalian, paruhnya pendek, badannya juga tidak panjang teman-teman sekalian, dan juga genetiknya memang istilahnya ada kecacatan teman-teman sekalian. Itu tidak baik untuk kita ternakkan. Nah, yang paling parah lagi kawan-kawan sekalian itu membeli indukan yang sudah afkir ataupun tidak bisa bertelur kembali. Itu kawan-kawan sekalian bisa merugi teman-teman sekalian, karena memang produktivitas telur entoknya tadi juga sudah mulai berkurang kawan-kawan sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, jika teman-teman sekalian ingin membeli indukan itu alangkah baiknya postur badannya kita perhatikan dengan teliti, karena dari mulai posturnya harus bobot, dari bobot dulu. Indukan itu seminimal mungkin paling standar itu di bobot 1,8 kg sampai dengan 2 kg lebih teman-teman sekalian. Dan juga paruhnya wajib panjang, badannya panjang dan bulat. Nah, langkah selanjutnya adalah genetik. Pada saat kita membeli indukan entok itu lebih baik teman-teman sekalian membeli memang pada peternak ya, bukan agen. Ataupun kawan-kawan sekalian jangan sesekali mengambil indukan entok itu di pajak ataupun pasar, karena memang di pajak atau di pasar itu diperuntukkan untuk dipotong teman-teman sekalian, untuk diambil dagingnya, bukan untuk diternakkan kembali. Ya, justru para peternak itu menjual karena memang tidak layak untuk diternakkan teman-teman sekalian. Lebih banyak seperti itu. Makanya indukan-indukan itu sudah dijual afkiran, karena memang kalau sudah tua juga indukan itu bobot badannya lebih kurang 2 kg lebih teman-teman sekalian, apalagi pada saat ia mau bertelur. Nah, jangan sesekali teman-teman sekalian itu mengambil di pajak teman-teman sekalian. Nah, faktor kedua ini di genetik juga kita wajib memiliki indukan-indukan memang sudah layak diternakkan, karena genetiknya yang bagus akan menghasilkan anakan-anakan yang bagus. Dan juga genetik ini kita bisa melihat genetik indukan yang mana indukan tersebut memang bisa bertelur lebih kurang 18 butir sampai dengan minimalnya itu 15 butir telur. Jika genetiknya sudah bisa bertelur sebanyak itu, maka itu layak kita ternakkan kawan-kawan sekalian. Jadi intinya dalam beternak entok ini kita harus teliti, tidak hanya asal membeli saja. Oke, selanjutnya di thumbnail saya itu pertama tadi postur, genetik, dan kita sekarang masuk di bobot badan. Nah, bobot badan juga tidak kalah penting kawan-kawan sekalian, karena di bobot badan itu juga mempengaruhi untuk keanakan nantinya. Karena jika indukannya besar, basornya besar, tidak mungkin anakannya itu kecil kawan-kawan sekalian. Jadi semua wajib mengikuti basor dan indukan tadi. Jadi kalau misalnya pun nanti ada anakan itu yang kecil, berarti pada saat pemberian pakan kita kurang, karena ia kalah dalam proses perebutan makanan. Maka jika sudah kalah perebutan dalam makanan, kita karantina dahulu, kita beri pakan sampai ia bisa sehat dan gemuk kembali, lalu kita lepas dengan kawan-kawannya kembali biar dia bisa bebas, karena memang di sini itu sistemnya sistem umbaran. Nah, yang keempat ialah hasil anakan. Jadi hasil anakannya tadi layak tidak untuk kita besarkan. Jadi
Kalau kita sudah memenuhi persyaratan dari 1 sampai 3 tadi, maka hasil anakannya juga akan sempurna kawan-kawan sekalian. Anakannya bisa cepat besar dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan. Kita menargetkan untuk pembesaran, maka anakan tadi untuk postur bobot badannya berarti sudah masuk kriteria untuk kita besarkan kawan-kawan sekalian. Nah, itu tadi kan jika kita membeli indukan. Jadi kawan-kawan sekalian, jika kita ingin membesarkan diri-diri betina untuk menjadikan indukan selanjutnya ataupun menjadikan indukan penerus itu, kawan-kawan sekalian bisa menseleksinya lebih kurang di usia 2 bulan itu bisa kelihatan kawan-kawan sekalian. Jadi di 2 bulan itu anakan entok tadi sudah bisa kita turunkan ke area tanah. Jadi kita umbar saja. Dan saat pembesaran diri ini itu tidak boleh dicampur dengan basor, apalagi basor tua. Nah, karena dia masih belum siap untuk bertelur kawan-kawan sekalian. Jadi sampai dia di usia lebih kurang 5 bulan sampai dengan 6 bulan. Nah, pada saat di 6 bulan baru bisa kita buat breeding atau kita kembang biakkan. Jadi pada usia 2 bulan sampai dengan memasuki usia 4 bulan itu tidak boleh disatukan dengan basor. Apalagi basor tua kawan-kawan sekalian. Kalau basor tua itu nggak ada pandang mau anakan, itu dia bisa merusak calon indukan kita. Nah, dari usia 2 bulan tadi kita bisa menseleksi yang mana pejantan yang mana betina. Jadi jika betina dan pejantan itu lebih baik kita pisahkan. Jadi pada saat memasuki usia 3 bulan, jantan kita pisahkan jantan saja, betina kita pisahkan betina saja. Tujuannya agar tidak berkelahi ataupun makan bulu. Karena ada anak-anak entok itu suka makan nih bulu kawan-kawan sekalian. Jadi bulunya sampai botak-botak. Biasanya yang suka makan bulu itu entok-entok betina teman-teman sekalian. Jadi untuk anakan ini kita lebih bagus kita memberikan pakan-pakan tambahan seperti sayur-sayuran, kol, sawi, dan apalagi kita mempunyai azola kawan-kawan sekalian, itu sangat bagus. Nah, di usia 3 bulan sudah bisa kelihatan postur mana yang bagus untuk kita jadikan indukan. Yang posturnya bagus kita buat untuk breeding, yang posturnya kurang bagus kita seleksi untuk dijual kilogram. Kita timbang kilo aja kawan-kawan sekalian, daripada kita berikan kepada sahabat peternak lainnya dan hasilnya nanti bakalan kurang bagus. Lebih baik kita jual indukan tadi ke pajak ataupun ke pasar, kita timbang kilogram saja untuk dikonsumsi. Jadi dalam beternak entok ini kita memang harus jeli dalam proses pemilihan basor, anakan, bahkan sampai ke indukan teman-teman sekalian. Memang gitu konsepnya, kita harus memiliki konsep yang benar-benar jelas, dan setiap pengeluaran dari pakan, minuman, obat-obatan itu memang kita harus memiliki buku khusus untuk catatan penjualan, pembelian pakan, pengeluaran di setiap bulannya kita memang harus ada teman-teman sekalian. Jadi tidak hanya sekedar memberi makan, memelihara, ada telurnya kita ambil ataupun beranak, kita tidak menghitung estimasi biaya sebelumnya kita dalam beternak entok. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan sekalian, itu sudah bisa kelihatan ya telur-telur entoknya sudah terlihat ada yang mau menetas nih. Jadi dalam beternak entok ini sangat asik kawan-kawan sekalian, apalagi kita bisa sampai dengan menetaskan telur entok yang berkualitas. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.